Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, shalawat serta salam dapat kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu mendapat syafaat beliau dan selalu menjadi orang yang selalu bersolawat kepada beliau sehingga turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semuanya sudah memasuki pada yakni hari kemerdekaan 17 Agustus tahun 2021, yang mana yakni dirgahayu kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Semoga bangsa negara Indonesia tambah kedepannya tambah maju, dan semoga wabah COVID ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tidak terasa alhamdulillah sekarang kita berada di bulan suci, yakni bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwasanya bulan itu ada 12 dan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga bulan Rajab. Dalam bulan Muharram di sini saya pribadi akan menyampaikan yakni terkait ibadah yang utama dalam bulan Muharram. Salah satunya yakni berpuasa pada hari Asyura, yakni puasa pada hari tanggal 10 Muharram. Baik, para ulama terdahulu sudah pernah menjelaskan terkait masalah ini dalam literatur kitab-kitab beliau. Yang ini dalam hal ini, dalam kajian pada malam hari ini yang akan kita bahas, yakni dengan melihat 3 literatur kitab. Yang pertama yakni kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Abi Ali Al-Ma'bari dan Al-Malyaburi. Kemudian kitab yang selanjutnya yakni kitab Lataiful Isyarat yang dikarang oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, yang salah satu dari murid Syekh Ibnu Taimiyah. Kemudian yakni kitab I'anatul Talibin juz 2 yang dikarang oleh beliau Syekh Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad As-Sato'ad-Dimyati. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengamalkannya. Baik, kita masuk kepada dalilnya, yakni dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang dikarang oleh Syekh Zainuddin. Di sini dalam bab Khotimatun fi Fadli Asyura, yakni bab terakhir di dalam pembahasan fadilah dari Asyura. Di sini beliau membahas secara detail dalil-dalil kesunahan puasa di bulan di bulan Muharram, yang tepatnya adalah di hari ke-10 bulan Muharram, yakni hari Asyura. Hadis yang pertama yang beliau sampaikan di sini yakni akhraja An-Nasa'i, yang diterjih atau dikeluarkan oleh Imam Nasa'i, An Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu an, in kuntu shaiman ba'da syahri Ramadan fasum al-Muharram, yakni jika kalian in kunta shaiman, yakni teksnya di sini agak in kunta shaiman ba'da syahri Ramadan fasum al-Muharram, yakni jika kalian telah berpuasa setelah bulan Ramadan maka puasalah pada bulan Muharram. Fa innahu, sesungguhnya bulan Muharram, syahrullahi fihi yauman taballahu ala qaumin wa yatubu ala akharin, yakni bulan Muharram ini adalah bulannya Allah yang di dalamnya ada suatu hari yang Allah mengampuni semua kaum dan mengampuni kaum-kaum yang lain.
Riwayat selanjutnya yang dari Wasyakhoni, dari dua syekh yakni Imam Muslim dan Imam Bukhari, an Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah ini qadima al-Madinata, datang di kota Madinah, fawajadal yahudu siyaman. Kemudian ketika Nabi datang di kota Madinah, ternyata Nabi menemui bahwasanya kaum Yahudi di kota Madinah tersebut semuanya berpuasa pada yaum Asyura, pada hari Asyura. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada mereka semuanya, yakni kaum Yahudi yang sedang puasa pada hari Asyura tersebut, ma hadzal yaum alladzi tasumunahu, hari apa ini? Kata Nabi, hari apa ini? Kenapa kalian semuanya berpuasa? Faqalu, maka mereka berkata, hadza yaumun azim anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa aghraqa fir'aunu wa qaumahu. Yakni para Yahudi menjelaskan kepada Rasulullah bahwasanya hari Asyura, hari ini adalah hari yang agung, yakni anjallahu fihi Musa, Allah telah menyelamatkan Nabi Musa wa qaumahu, dan kaumnya Nabi Musa, wa aghraqa fir'aun wa qaumahu, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan juga kaum-kaumnya. Fasumahu Musa syukran fanahnu nasumuhu, maka kami kaum Yahudi pada hari ini berpuasa karena pada hari itu Nabi Musa berpuasa untuk bersyukur kepada Allah, maka kami kaum Yahudi juga berpuasa pada hari ini. Faqala, maka Nabi berkata, Rasulullah berkata, fanahnu ahaqqu wa ula bi Musa minkum, maka Nabi berkata, fanahnu ahaqqu wa ula bi Musa minkum, maka kami lebih berhak dan lebih utama dibandingkan kalian untuk mengikuti puasa Nabi Musa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fasumahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara ashabihi bihasyabi. Kemudian Nabi berpuasa pada hari Asyura tersebut dan juga memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Wa Muslimin, dan juga dalam riwayat Imam Muslim, Nabi Qatadah, dari Abi Qatadah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ini pernah ditanya oleh seseorang an syiyami yaumi Asyura, yakni tentang puasa di hari Asyura. Faqala, maka Nabi bersabda, yukaffirus sanah al-madiyah, bahwasanya bulan Asyura ini menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Wal Baihaqi, dan riwayat dari Imam Baihaqi, yakni riwayatnya sumu at-tasi'a wal 'ashira wa la tusabbihu bil yahudi, yakni puasalah kalian semuanya pada hari ke-9 dan ke-10 bulan Asyura, wa la tusabbihu bil yahudi, dan janganlah kalian serupa bil Yahudi dengan kaum Yahudi. Ini beberapa dalil yang sahih yang disampaikan oleh Syekh Zainuddin dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Kemudian sedikit kita akan bahas, yakni bagaimana sejarah Nabi berpuasa pada hari Asyura. Di sini dijelaskan dalam kitab Badatul Ma'arif yang dikarang oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di tepatnya halaman 123 dalam kitab beliau, bahwasanya Nabi ini pernah berpuasa pada hari Asyura, ya. Cuman tragedinya itu ada 4 tragedi, ya. 4 tragedi, bahwasanya di sini dijelaskan al-halatul ula. Tragedi yang pertama bahwasanya annahu kana yasumuhu bima kata wala ya'muluna saum. Nabi ini pernah berpuasa, yakni puasa hari Asyura tentunya di Mekah. Akan tapi pada masa ini Nabi tidak memerintah para sahabat dan kaumnya untuk berpuasa pada hari Asyura. Kemudian tragedi yang kedua, yakni ketika Nabi hijrah ke Madinah, bahwasanya hadis yang tadi yang kita sudah baca di dalam kitab Irsyadul Ibad, bahwasanya Nabi ketika datang di kota Madinah melihat para kaum Yahudi berpuasa pada hari Asyura, sehingga Nabi bertanya, ada apa ini kok kalian semuanya berpuasa? Mereka berkata bahwasanya hari ini adalah hari yang agung, yang mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dan menenggelamkan
Fir'aun dan juga kaumnya, sehingga Nabi Musa berpuasa pada hari itu syukran lillah, karena bersyukur kepada Allah, sehingga para kaum Yahudi mengikuti jejak Nabi Musa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Asyura. Kemudian Nabi bersabda, "Panahnu ahaqqu wa ula minkum bi Musa." Bahasanya aku, kata Nabi, lebih berhak dan lebih utama daripada kalian untuk bersyukur terhadap hal yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah tragedi yang kedua, tragedi dari Nabi ketika berpuasa di hari Asyura. Kemudian tragedi yang ketiga, annahu lamma furid siyamu syahri Ramadan tarakan Nabi amra ashabihi bisyam yaumi Asyura wa ta'qidahu fihi. Yakni ketika sudah diwajibkan oleh Allah SWT terkait puasa di bulan Ramadan, maka Nabi meninggalkan atau tidak lagi memerintah kepada para sahabat untuk berpuasa di hari Asyura, dan juga tidak menganjurkan lagi untuk puasa di hari Asyura setelah turun kewajiban puasa bulan Ramadan. Ini tragedi yang ketiga. Kemudian tragedi yang terakhir terkait bagaimana Nabi berpuasa di hari Asyura. Sini dijelaskan bahwasanya anna nabiyya azama fi akhiri umrihi ala alla yasumahu mufradan bal yadumu ilaihi yawman akhar mukhalifan li ahli kitab fi siyamihi. Maksudnya Nabi di sini pernah menginginkan di dalam hatinya ketika beliau masih ada pada waktu itu. Nabi bersabda, kalaupun saya nanti pada tahun yang akan datang masih diberikan umur panjang, maka Nabi akan berpuasa hari Asyura, akan tetapi tidak satu hari Asyura itu sendiri, tapi dibarengi dengan hari-hari sebelumnya atau sesudahnya. Di sini kalau dalam periwayatan hadisnya itu Nabi mempunyai hasrat untuk puasa tanggal 9 Muharram dan juga tanggal 10 Muharram, yakni hari Asyura. Sebagaimana dalam kitab Sahih Muslim, di sini beliau mengutip hadis dari Imam Muslim an Ibnu Abbas annahu qol, bahwasanya Nabi Abbas berkata, hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bi syamihi, ketika Nabi berpuasa di hari Asyura dan memerintah para sahabat untuk puasa Asyura, maka para sahabat berkata, qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara. Ya Rasulullah, kenapa kita harus berpuasa pada hari ini? Padahal hari ini adalah hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasara. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, fa idzan kana al-'am al-maqbalu insyaallah sunna yaumat ta'si. Kalau seumpama, sabda beliau, kalau seumpama saya nanti masih diberi umur panjang pada tahun depan, insya Allah saya juga akan puasa pada hari ke-9 dari bulan Muharram. Qala, berkata Ibnu Abbas, akan tetapi falam ya'til amul al-maqbal hatta tufiya Rasulullah, akan tapi umur dari Nabi Muhammad SAW tidak sampai tahun depan sehingga Nabi diwafatkan oleh Allah SWT. Ini jadi ada 4 tragedi lah ya. Yang pertama saya simpulkan lagi, ada 4 tragedi Nabi ini berpuasa di hari Asyura, ada 4 tragedi ya. Tragedi yang pertama, bahwasanya Nabi pernah berpuasa di hari Asyura di Mekah dan tidak memerintah para sahabat. Kemudian tragedi yang kedua, ketika Nabi hijrah ke Madinah, maka Nabi menemui kaum Yahudi berpuasa pada hari itu, maka Nabi berpuasa dan memerintah para sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura. Kemudian tingkah yang ketiga, tragedi yang ketiga, yakni setelah difardukannya puasa bulan Ramadan, maka Nabi meninggalkan, maksudnya tidak lagi bukannya tidak
puasa pada hari Asyura, tetap Nabi berpuasa pada hari Asyura, cuman tidak memerintah para sahabat pada waktu itu. Silahkan siapa yang mau puasa di hari Asyura silahkan, yang tidak mau puasa di hari Asyura ya silahkan. Kemudian dalam tragedi yang keempat, bahwasanya Nabi tetap berpuasa pada hari Asyura sekalipun telah difardukannya puasa di bulan Ramadan. Tapi ada sahabat yang bertanya, gimana Nabi kok kita ini berpuasa di hari yang mana kaum Yahudi dan Nasrani ini mengagungkannya, sehingga Nabi muncul keinginan bahwasanya Nabi kalau semuanya tahun depan masih diberi umur panjang, Nabi akan berpuasa tidak hanya pada hari Asyura, juga hari ke-9 dari bulan Muharram. Ini dari tragedi yang diceritakan oleh Syekh Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arifnya. Jadi ada 4 itu tadi. Kemudian bagaimana para ulama setelahnya, maka kita akan bahas dalam kitab I'anatul Talibin. Dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 di halaman tepatnya yakni di kitab I'anatul Talibin di halaman 301, bahwasanya di sini beliau yakni dalam kitab ini beliau Syekh Sayyid Al-Bakri bin Sayyid Muhammad Sato Ad-Dimyati menjelaskan salah satunya di sini bab shaumut tatawwu, ya, puasa sunnah. Salah satunya yakni wa yaumu Asyura, yakni puasa pada hari Asyura. Wa huwa Asyurul Muharram, yakni Asyura ini adalah hari ke-10 dari bulan Muharram. Li'annahu yukaffiru sanata al-madiyah kama fi Muslim. Bahwasanya disunahkan puasa di hari Asyura ini karena orang yang berpuasa di hari Asyura, yakni tanggal 10 dari bulan Muharram, akan dihapus dosanya 1 tahun yang lalu, akan dihapus sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Muslim. Kemudian juga disunahkan puasa watasu'a hari ke-9 dari bulan Muharram, wa huwa tasi'uhu di khabari Muslim, sebagaimana dalam khabar Imam Muslim, la in bakitu ila qabilin la asumannah tasi'a. Bahwasanya Nabi pernah bersabda, kalaupun saya nanti masih panjang umur, ketemu dengan tahun yang akan datang, maka saya akan berpuasa pada hari ke-9 bulan Muharram. Famata qablahu, akan tapi Nabi ini wafat sebelum tahun yang akan datang. Wal hikmah, adapun hikmah dari puasa hari ke-9 dari Asyura, ya, yakni mukhalifatul Yahudi, yakni agar tidak sama dengan kaum Yahudi. Kalau kaum Yahudi dan Nasara itu puasanya pada hari Asyura saja, tapi di sini dianjurkan kita puasa pada tanggal 9 juga, 9 Muharram, ya, tanggal 9 di bulan Muharram, untuk agar tidak sama dengan kaum Yahudi. Aman sama sunnah liman lam yasumhu shaumal hadi asyar bal insomahu. Dan juga disunahkan pula kita berpuasa pada hari ke-11, ya, baik tanggal 9 bulan Muharram kita tidak puasa atau juga berpuasa, tidak masalah. Ya, ini juga pandangan dari mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya sunnah puasa tanggal 9, 10, dan 11 bulan Muharram di khabari fihi. Akan tapi kalau seumpamanya, ya, gimana Ustaz kalau seumpamanya saya tidak puasa tanggal 9, tidak puasa tanggal 11, tidak puasa, hanya puasa hari Asyura saja, yakni tanggal 10 bulan Muharram. Di sini dikatakan oleh beliau, wa fil la ba'sa ayyufarridahu, jadi tidak masalah. Jadi ketika samian hanya berpuasa pada hari Asyura saja, tidak puasa pada hari ke-9 atau hari ke-10, tidak masalah, tidak dosa, akan mendapat pahala, yakni dihapus dosa kita 1 tahun yang lalu. Semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semua sehingga kita bisa melaksanakan puasa sunnah, yakni baik Tasu'a, Syura atau Hadi Asyar di bulan Muharram ini. Lebih-lebih
Kalau insya Allah ini Asyura jatuh pada hari Kamis, jadi tidak masalah puasa sunnah niatnya, jadi puasa sunnah Asyura juga puasa sunnah hari Kamis tidak masalah. Jadi dua niat puasa sunnah tidak masalah, atau satu saja niat puasa Asyura atau niat puasa hari Kamis tidak masalah, sama-sama mendapat pahala, yakni sama-sama mendapat pahala diampuni dosa kita 1 tahun yang lalu, tidak masalah. Semoga kita semuanya bisa mengamankan apa yang kita bahas pada malam hari ini, sehingga kita bisa berpuasa pada hari Asyura, dan semoga juga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa 1 tahun yang lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian pembahasan pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Wa alfu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.